Selamat datang teman-teman dan terima kasih telah bergabung di channel Telkom Developer Network, di mana kali ini kita akan membahas Codebase Android mulai dari menavigasikan dokumentasinya dan juga nanti di akhir kita akan mengimplementasikan atau mengkonfigurasi project Android untuk menggunakan Codebase-nya. Nah, sebelumnya kalau misalkan yang udah teman-teman lihat sekarang ini adalah website dari dokumentasinya, di mana teman-teman bisa buka di dev-codebase.web.app, di mana di sini teman-teman bisa belajar atau mengetahui lah apa aja sih yang ada di Codebase Androidnya gitu. Mulai dari sini ada beberapa menu. Kalau misalkan kita lihat ini ada convention, di mana di sini ada convention untuk naming dan juga git flow gitu. Khusus untuk git flow itu ada di video yang ada di channel Telkom Developer Network. Nanti teman-teman bisa dilihat aja langsung. Untuk selanjutnya kalau dokumentasi di sini menjelaskan beberapa fitur dan fungsi lah, dan juga penjelasan-penjelasan lebih dalam gitu pada penggunaan Codebase-nya, mulai dari konfigurasinya, mulai dari implementasi fitur, dan juga bagaimana menggunakan misalkan security yang udah ada built-in pada Codebase-nya gitu. Untuk selanjutnya ada snippets, di mana snippets ini fungsinya adalah bagian atau itulah ngelihat codingan singkat gitu. Contoh-contoh codingan singkat. Contohnya di sini ada data model mapping, di mana data model mapping ini contohnya adalah mapping objek data yang ada di data layer untuk objek data yang ada di domain layer gitu. Bisa dilihat di sini. Dan juga selanjutnya itu ada SDK reference, dimana di sini adalah kalau misalkan teman-teman familiar dengan Javadoc, ini istilahnya Javadoc dari Codebase-nya gitu. Kalau misalkan contohnya kita mau lihat apa, Recycler View Adapter. Di Recycler View Adapter ini kita bisa ngelihat mulai dari konstruktornya gimana, fungsi-fungsinya apa aja, penjelasan dari fungsinya itu apa, propertiesnya apa aja, parameternya pada konstruktornya apa aja. Dan juga kalau misalkan kita ngeliat source, kalau misalkan kita klik di Android JVM Resource ini akan menampilkan kelasnya itu pada repository-nya gitu. Jadi ini repository-nya teman-teman bisa langsung lihat gitu. Kalau misalkan mungkin penjelasan ini nggak lengkap gitu, mau ngeliat codingannya gimana sih gitu, bisa tinggal diklik terus teman-teman bisa langsung lihat gitu codingannya bagaimana bekerjanya gitu. Nah, kurang lebih kalau dokumentasinya seperti itu, teman-teman bisa langsung buka sendiri atau lihat-lihat gitu, baca-baca gimana sih Codebase-nya kita gitu. Untuk selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasi project Android gitu untuk menggunakan Codebase-nya. Nah, sebelum itu kita bakalan belajar dulu gitu modul-modul yang ada di Codebase Android. Nah, sejak versi 0.4.0, Codebase kita ini bentuknya sudah modular, di mana artinya teman-teman itu bisa mengimplementasikan satu modul atau bahkan semua modul sekaligus gitu, sesuai kebutuhan project atau kebutuhan teman-teman sendiri gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada modul-modul yang ada di Codebase kita gitu. Ada 3 modul, di mana ada pertama itu ada modul data, di mana modul data itu ya berhubungan dengan data, mulai dari mendapatkan data dari web service atau API menggunakan Retrofit, atau local database menggunakan Room, atau set preference dan view model. Pokoknya yang berhubungan dengan data itu ada di modul data di Codebase-nya. Untuk selanjutnya ada presentation juga, di mana presentation ini isinya banyak base class gitu atau kelas abstraksi seperti untuk activity, fragment, atau adapter untuk recycler view, atau view pager adapter untuk view pager, dan juga ada user input validation. Selanjutnya nanti kedepannya di presentation ini juga kita akan ngembangin custom view, dimana misalkan kalau udah dengan Tedisnya udah jalan, nanti kita ngembangin custom view berdasarkan Telkom Design System. Nah, di modul yang terakhir itu ada utils, di mana utils itu kepanjangannya itu utilities gitulah. Ini adalah fitur generik yang di luar dari data dan presentation. Kita misalkan bisa jelasin error handler atau extension function, global method, dan base untuk application class. Jadi itu ada modul-modul yang udah ada di Codebase kita. Kita selanjutnya akan belajar untuk konfigurasiin Codebase-nya gitu, atau konfigurasiin Android project untuk menggunakan Codebase-nya.
Jadi kalau misalkan dilihat di sini sebenarnya aku udah ada project Android kosongan gitu. Jadi kalau misalkan bikin project Android, langsung jadinya kayak gini gitu. Masih belum ada apa-apa gitu, masih kosong. Nah, teman-teman bisa langsung buat aja dulu project Androidnya. Nanti kalau udah buat, nanti bisa langsung ngikutin sekarang gitu untuk konfigurasinya. Selanjutnya kita bisa lihat di halaman introduction di initial configuration itu cara-cara langkah-langkah untuk implementasi codebase-nya. Nah, selanjutnya di sini dikasih tahu kalau misalkan codebase-nya itu bukan boilerplate. Dimana kalau misalkan setahu aku kalau di codebase React Native itu codebase-nya tuh berbentuk boilerplate gitu. Dimana nanti kalau udah masukin komen gitu, nanti dia tuh ngegenerate file-file yang dibutuhin gitu untuk development aplikasinya gitu. Sedangkan kalau untuk di codebase Android ini bentuknya bukan boilerplate. Mungkin teman-teman tuh bisa bayangin codebase-nya itu sebagai library atau dependensi yang teman-teman tambahin di project Android-nya gitu. Sehingga nanti kalau misalkan ada di codebase-nya ada fitur baru, nanti teman-teman ketika udah dirilis bisa tinggal naikin versi codebase-nya di project-nya di Gradle. Nanti teman-teman bisa langsung dapat fitur yang terbaru gitu. Nah, langsung lanjut ke konfigurasinya untuk download. Nah, di sini sebelumnya itu kita harus config di Gradle properties yang global gitu. Jadi bukan Gradle properties yang ada di project Android-nya, yang di global gitu. Kalau di sini contohnya kalau di Windows tuh ada di sini, kalau di Mac atau Linux tuh ada di sini gitu. Nah, karena aku Windows, kita bisa lihat di direktorinya di file explorer kalau misalkan Gradle properties lokasinya ada di sini gitu. cuser.gradle gitu. Kalau teman-teman belum ada filenya Gradle properties, tinggal dibuat aja gitu, new file, kasih namanya Gradle properties gitu. Jadi kalau misalkan udah, tinggal dibuka isinya, terus ditambahin Nexus username yang berisi username dan password gitu untuk Nexus, dimana tempat artifak atau package-nya lah, codebase-nya tuh berada gitu. Jadi karena dia bentuknya privat, teman-teman butuh kredensial gitu untuk autentikasi menggunakan Nexus-nya gitu. Ini bisa didapatkan dengan menghubungi maintainer dari codebase-nya gitu. Teman-teman bisa langsung akses saja, langsung DM gitu atau chat maintainernya untuk dapetin kredensial. Nah, kalau misalkan udah dibuka, ini contoh punya aku nih, ada Nexus username dan password gitu. Di sini nanti tinggal teman-teman tambahin kredensial yang udah dikasih maintainer, nanti teman-teman udah bisa good to go lah untuk development. Nah, selanjutnya di root build Gradle kita tambahin repository ini gitu. Ini kita kopas, copy, kita buka di build Gradle yang root, terus di sininya di all project kita paste. Nah, ini ada Jetpack.io karena ada beberapa dependensi di codebase-nya yang membutuhkan ini. Dan juga di sini ada URL dari Nexus-nya, dan juga di sini kredensial untuk username dan password yang sebelumnya udah kita konfigurasiin lah. Ini cuman nullability gitu, kalau teman-teman lupa gitu biar nggak langsung error gitu. Defaultnya gini aja gitu. Tapi ini nggak bisa digunakan ya, ini bakalan error nanti kalau dilanjutin. Nah, selanjutnya itu cek di build Gradle app-nya ya. Di app-nya tuh udah ada belum gitu. Ada compile option, Kotlin option sama multidex enabled gitu. Kalau misalkan kita lihat di build Gradle-nya itu tuh untuk compile sama Kotlin option-nya tuh udah by default udah ada. Cuman multidex-nya aja yang belum. Jadi kita copy, nanti kita taruh di sini. Selanjutnya itu tetap di app build Gradle-nya kita tambahin ini gitu. Ini adalah dependensinya gitu yang untuk codebase kita. Di sini aku mau jelasin apa aja sih ini sebenarnya gitu. Jadi kalau codebase kita kan udah modular gitu, udah ada 3 modul seperti yang sebelumnya udah aku jelasin. Itu bakalan sulit banget kalau kita harus ngapalin versi masing-masing modulnya gitu. Modul data versi terbarunya berapa ya, modul presentasi versi terbarunya berapa ya, atau utils versi terbarunya berapa ya, itu kan sulit. Nah, di sini kita tuh codebase-nya tuh ada platform, dimana platformnya itu akan bekerja sebagai bill of material lah gitu, dimana dia yang akan nentuin gitu modul data atau modul presentation atau modul utils itu versi berapa yang terhubung atau terintegrasi satu sama lain gitu. Jadi kita cuma perlu tahu versi dari codebase-nya aja gitu. Karena aku tahu
versi paling terbaru berapa, jadi aku tinggal tampilin aja 0.4.3 gitu. Jadi di sini kita bisa tahu kalau codebase-nya versi 0.4.3. Selanjutnya kita nanti di modul data atau di modul presentation atau modul utils itu selanjutnya udah nggak perlu ngedefinisin lagi versinya gitu, karena nanti codebase ini yang bakalan nyariin gitu, oh data itu yang terbaru atau yang sesuai sama modul yang lain tuh versi yang segini gitu, sehingga ini bakalan lebih mudah gitu. Menggunakan platform ini banyak dipakai perusahaan yang lain gitu, contohnya kayak Firebase, dimana dia tuh pakai platform ini untuk ngedefinisiin bill of material gitu, atau dependensi dia. Kan dia tuh ada banyak dependensinya, daripada kita harus secara personal nyari versi berapa yang terbaru, kita cukup definisin platformnya berapa, nanti dia yang cukup nyari gitu ke bawah-bawahnya gitu, versinya berapa aja. Untuk selanjutnya sebenarnya seharusnya gradle sync, tapi nanti itu kita di paling akhir aja gitu. Nah, di sini selanjutnya ada beberapa konfigurasi tambahan yang harus ditambahkan berdasarkan modul yang teman-teman tambahin ke project Android-nya gitu. Kalau misalkan konfigurasi ini, kalau modul data yang dipakai modul data aja, modul presentation aja, kalau utils modul utils aja gitu. Karena kita pakai semuanya, yang kita config semuanya gitu. Untuk selanjutnya ini ada tambahin KPT gitu. Ini untuk room kita tambahin. Nah, selanjutnya di sini ada tambahin pluginnya gitu, plugin. Di sini Kotlin KPT. Oh, sintaksnya agak beda. Tinggal tambahin ID terus Kotlin KPT di sini. Itu untuk modul data. Untuk presentationnya itu untuk menggunakan view binding, kita tambahin build features di dalam Android. Di dalam Android kita taruh di sini aja. Selanjutnya itu ada menambahkan Google Material gitu. Nah, di sini kalau aku lihat udah ada Google Material gitu. Jadi udah tinggal ikutin aja. Untuk selanjutnya tinggal kita gradle sync. Nanti dia akan ngedownload dependensinya gitu. Selanjutnya kalau misalkan kita buka di project ini nih, kalau kita cari codebase gitu, di sini udah langsung ke download gitu codebase-nya gitu. Codebase data itu versi 0.1.2, codebase presentation itu 0.1.4, dan codebase utils itu 0.1.0. Dimana tanpa ngedefinisiin versinya, karena kita menggunakan platform ini, maka dia yang akan nyariin gitu versi yang terbaik atau yang terintegrasi lah antara satu sama lain, sehingga tanpa ngedefinisin versinya dia tuh udah nyariin versinya gitu yang cocok untuk kita. Untuk selanjutnya kita masih bakalan lanjutin lagi gitu. Config untuk yang presentation itu ada di stylenya, gitu tambahin no action bar gitu. Jadi kita buka res di values di theme. Nah, di sini by defaultnya kan no action bar, dark action bar. Kita tulis no action bar. Dimana ini ngedefinisiin bahwa semua activity yang selanjutnya kita buat itu by default gak ada toolbar embedded gitu, nggak langsung ada, otomatis ada toolbarnya. Selanjutnya teman-teman kalau misalkan mau nambahin toolbarnya di activity-nya, definisiin secara manual toolbarnya di layout XML-nya gitu. Baru nanti di setup di activity-nya gitu. Sehingga ini ngegampangin gitu kalau emang nggak ada activity yang nggak butuhin toolbar gitu. Nah, selanjutnya untuk utils itu dia konfigurasinya adanya di application class gitu. Kalau di application class berarti kita tinggal buat new Kotlin class, langsung misalkan kita kasih nama sample application gitu, sample application. Nah, di sini kita inherit div application, import. Oh, ini ada sedikit tipu nih. Ini kita rename aja nih. Sample application. Kita implement membernya, ada 3 metode yang harus diimplement. Nah, ini kalau metode yang pertama itu define coin module, dimana karena kita dependency injectionnya menggunakan coin. Di sini teman-teman definisin langsung di sini aja gitu.
koin-koin modulnya apa aja gitu. Nah, kalau di bawahnya define notification channel, kalau teman-teman ada punya notification channel gitu, untuk menampilkan notification channelnya cukup dibuatnya atau definisin di sini aja. Ini karena kita baru cuman untuk config aja, kita balikinnya list kosong aja gitu. Untuk selanjutnya, kalau teman-teman ada konfigurasi yang global gitu, yang dibutuhin inisialisasi SDK misalkan contohnya, di kelas application-nya bisa ditaruhnya di application class di sini gitu. Jadi dikelompokin semuanya di sini biar lebih rapi aja. Selanjutnya nanti tinggal tambahin deh di sini name sample application. Nah, selanjutnya kalau udah selesai ini, teman-teman projectnya udah siap untuk menggunakan codebase-nya. Jadi teman-teman bisa langsung lanjut untuk develop fitur-fitur atau aplikasinya menggunakan codebase dari Android-nya. Mungkin kalau misalkan dari aku segini aja. Terima kasih sudah memperhatikan. See you next time di video selanjutnya. Terima kasih.